apa ya? Consideration-nya, jadi pertimbangannya. Pertimbangannya itu kadang-kadang bekalnya ya dari pengalaman. Jadi lebih ke biar jawaban kepada klien itu lebih reasonable, karena mereka ya semua klien itu pintar sebenarnya. Kita nggak boleh ngerasa lebih pintar dari mereka kan. Dan kita harus mendapatkan jawaban yang spesifik, jelas, dan reasonable gitu. Kalau let's say sekarang ya, misalnya dapat project gitu ya, kita mau ketemu klien atau gimana? Itu awalnya presentasinya kayak apa kalau dari konsepnya? Bawa ke presentasinya gimana? Pertama site dulu ya, karena kita punya kesempatan dulu merancang, misalnya tidak ada site-nya, ikut kompetisi yang tidak ada site-nya, kita tidak bisa merancang. Entah kenapa, saya ya bukan spesifik dari AP, tapi saya sendiri nggak bisa merancang kalau tidak ada site. Jadi awalnya saya harus dapat gambar site dulu, atau enggak saya mesti ke site gitu. Saya mesti ke site dulu, saya mencoba menganalisa dari panca indera dulu gitu. Oh ternyata ini bagusnya ke arah sini gitu. Kalau kerasa kan angin kerasa, ada pohon di sini kerasa. Karena dari foto itu nggak kuat banget, belum kuat menceritakan tentang atmosfer dari site itu sendiri gitu. Harusnya ke site, tapi kalau nggak bisa, karena sempat beberapa proyek kita kan di luar, ya kita harus mendapatkan informasi data yang lumayan lengkap, kayak foto drone, kayak video di site, kayak kita analisa lagi dari segi ada di website, ada aplikasinya arah mata angin segala macam. Tapi at least kita mendapatkan informasi yang cukup kuat dari site itu sendiri. Nah dari site itu sendiri biasanya baru kita mulai sketch. Saya pertama kali emang keluarnya sketch ya. Jadi sebagian besar proyek kita deal-nya lewat sketch. Dari kalau sekarang itu udah kita ada berapa, mungkin sekitar 40-an project ya, kalau dari 6 tahun ini gitu. Itu semua awalnya sketch, bahkan sketch itu masih ada semua. Dan sketch itulah yang sebenarnya mendealkan proyek itu. Jadi mungkin selain visual 3D segala macam, mungkin sekarang yang perlu diasah skill seorang arsitek itu ya sketch ya. Kalau misal, karena itu menurut saya, padahal sebenarnya dulu tesis saya maunya tentang sketch juga, tapi nggak dikasih sama dosen, karena itu bukan termasuk desain, termasuk riset. Karena sketch itu sebenarnya sesuatu yang kalau mahir itu bisa menerjemahkan apa yang ada di isi otak kita dalam hitungan detik gitu. Terus langsung bahkan kadang dia nggak ada detiknya, nggak ada rapid gitu, dia kayak cepat banget nerjemahin dari tangan udah nyambung dengan isi otak, jadi tinggal kayak printer aja gitu tangannya menerjemahkan. Dan itu beberapa klien memang impresif dengan apa yang kita sketch di depannya mereka, itu kayak ya skill arsitek memang harus seperti ini gitu. Jadi nggak mungkin kan di depan arsitek, di depan klien saya bikin SketchUp gitu kan agak lama jadinya kan. Sedangkan saya sukanya yang cepat, rapid gitu. Jadi kita di depan klien langsung perlu berapa menit ketemu klien, sketch aja depannya. Apalagi sekarang udah ada iPad kan, dia bisa undo dan bisa dihapus segala macam. Kalau dulu kan mesti di sketchbook. Kalau salah ya ganti, nggak bisa dihapus. Dan sekarang pun saya ketika sketch di sketchbook, kadang-kadang saya lupa, oh ini nggak bisa di-undo, ini nggak bisa dihapus, karena sering di iPad. Terus kok nggak bisa di zoom gitu. Jadi emang di awalnya itu visual pertama dari desain kita tuh berupa sketch. Oke, habis itu ya emang itu terjemahan awalnya sketch. Jadi sketch, baru habis itu kayak saya terjemahkan ke mungkin di CAD lah, di CAD dulu. Dari CAD, SketchUp. Yang jelas kan tadi kan sebenarnya kan kalau dari awalnya kan survei, ada survei dulu kan. Habis survei kan baru mulai, habis itu sketch segala macam kan. Misalnya nunjukin, misalnya nih bagusnya seperti ini karena ada arah angin bagus dari sini, ada sinar matahari lah segala macam kayak gitu kan. Berarti nanti setelah mulai habis sketch, dia nanti pasti ada step-stepnya ya, ada ini setelah desainnya kayak gini, nanti mungkin ada untuk strateginya kayak gitu loh. Strateginya tuh ada nggak sih untuk ngarahin kliennya, oh nih loh, saya bikin kayak gini itu karena
seperti ini, supaya menggiring kliennya ini supaya oh iya bagus saya mau gitu. Oh, itu lebih ke apa ya? Consideration-nya, jadi pertimbangannya. Pertimbangannya itu kadang-kadang bekalnya ya dari pengalaman. Jadi lebih ke biar jawaban kepada klien itu lebih reasonable kan? Karena mereka ya semua klien itu pintar sebenarnya. Kita nggak boleh ngerasa lebih pintar dari mereka kan. Dan kita harus mendapatkan jawaban yang spesifik, jelas dan reasonable gitu. Misalnya seperti kenapa kita bikin bangunannya miring semua gitu. Karena rough flow anginnya dari sini gitu. Kalau ini kamu blok, misalnya saya jelaskan ya, kenapa bangunannya miring sih? Gitu. Kan bukannya ini cost-nya malah side-nya habis jadi segala macam. Oh, karena ini arah anginnya di sini, Pak, gitu misalnya. Arah anginnya di sini, dan ketika bulan Maret, April berpindah ke arah sini. Jadi dua sisi ini tetap hidup, membuat bangunannya hidup. Anggap aja kalau misalnya ini saya bikin lurus, ini bakal ngeblok angin. Jadi anggap saya tutup hidungnya, gimana rasanya? Jadi itulah penghuninya. Karena orang yang menghuni di sana kan manusia, jadi kalau mereka nggak dapat angin ya mati. Bukan mati sih, dalam artian mereka tidak akan nyaman segala macam. Sama halnya dengan cahaya matahari. Kalau saya bapak kurung di WC tanpa cahaya, mau nggak gitu? Oh iya. Oh ternyata arsitek mikirin gitu juga ya. Iya lah. Pertimbangan itu juga muncul kan gara-gara pengalaman juga kan. Pengalaman maksudnya dalam artian kalau kita nggak memahami site sedalam itu nggak bisa jawab seperti itu gitu. Ya betul. Tapi kan itu juga pasti ya pertimbangan itu memang harus disampaikan ke klien karena itu adalah nilai tambahnya kan begitu kan. Jadi kayak kadang-kadang kita tuh nggak ngasal lah, kita desain kayak gitu cuma bagus-bagusnya aja kayak gini, tapi kita memang ada aturannya untuk bikin seperti ini kayak gitu. Kita ada basic thinking-nya lah kayak gitu loh. Pemikirannya lah dibaliknya itu kayak apa, itu yang sebenarnya penting untuk dijabarkan ya. Ya. Dan tapi ada juga arsitek yang memang udah senior itu memang black box dia. Jadi karena pertimbangannya itu udah terlalu banyak ya. Jadi dia tinggal bilang mau apa enggak. Itu bisa juga sebenarnya. Mau apa enggak gitu. Kalau saya jelasin pertimbangannya itu panjang banget penjelasannya. Intinya kamu mau apa enggak gitu. Tapi karena udah star arsitek ya kliennya iya. Oke. Ya udah lanjut. Tapi kalau di DAP sih masih glass box ya, kita masih jelasin gitu segala macam. Ini kayak gini lebih ke fisika bangunan dulu sih. Karena itu menurut pengalaman itu paling kuat sebagai sulit terbantahkan karena kita manusia, sama-sama manusia. Itu sih. Ya, aku penasaran. Kedua cost. Kita tahu ini loh. Arah mata angin itu nongkrong selama berapa bulan bawa gada-gada gitu di site-nya, Pak? Enggak, itu arah mata angin enggak segitunya kita di analisa, paling rasa doang sih. Rasa doang, tapi kita udah dapet malnya dari, misalnya di Bali itu udah tahu malnya bahwa dalam waktu 9 bulan arah mata angin berasal dari arah tenggara dan kebalikannya 3 bulan dari arah barat laut. Nah itu segala secara global, tapi secara detail on-site kita perlu software-nya itu. Bukan software sih, ada di webnya Windirect, apa gitu lupa namanya. Itu mesti kita analisa dulu dalam waktu berapa. Itu juga kalau kompetisi juga sama kan, pasti itu harus ada, justru itu yang menjual ya di kompetisi ya. Analisisnya ya. Kompetisi pun kita pakai itu. Kompetisi saya yang pertama kali menang tahun 2010. Ya 2010 itu mengandalkan itu green design. Jadi karena site saya di sini, gimana caranya biar air hujan tetap bisa menyerap di tanah ini sebanyak mungkin gitu. Arah mata angin tetap bisa meneruskan dari site saya walaupun di sekitarnya ada bangunan gitu. Nah itu ide-idenya emang awalnya seperti itu. Jadi saya ngerasa itu semua arsitek harus seperti itu sih sebenarnya. Itu bukan spesial lagi dari kami sendiri. Jadi semua arsitek pasti kayak gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.